Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gara-gara dosa di Taman Eden, Allah menyanyikan seorang penebus. Oh, betapa membahagiakan dosa yang bisa mendatangkan seorang penebus. Tanpa dosa, penebus tidak datang. Dalam rangka apa dia mau datang? Oh, betapa bahagianya dosa mendatangkan seorang penebus. Jadi hanya karena dosa, Tuhan Allah berjanji untuk menyelamatkan kita dan mengutus putranya sendiri untuk menyelamatkan kita sebagai kurban yang paling berkenan. Dulu orang persembahkan hewan-hewan. Mana kurbannya? Hewan yang pikul, manusia lolos. Tapi Kristus datang sendiri menyerahkan seluruhnya. Maka kurbannya sungguh berkenan kepada Bapa dan untuk menyelamatkan kita layak 100% untuk menyelamatkan karena dirinya menjadi kurban untuk keselamatan kita dan menjadi buah yang berkenan kepada Bapa di surga. Rencana keselamatan yang dimulai dengan kegagalan dosa Taman Eden, di mana Tuhan mengatakan kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Dan keturunan perempuan ini salah satunya akan menghancurkan kepalamu. Dan ini bahasa tersamar. Siapa perempuan itu? Siapa yang akan menyelamatkan, menghancurkan kepala setan itu? Dan dalam keadaan bahasa yang tersamar ini berjalan bersama dalam hidup manusia mulai dengan panggilan Abraham. Dia katakan, Tuhan, Abraham, pergilah dari keluargamu ini, tinggalkan mereka semua, saya akan tunjukkan kepada satu negeri baru. Mana negeri baru? Abraham cari sampai mati. Dan keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang di langit dan pasir di lautan. Darimu semua orang akan mendapat berkat. Siapa berkat itu? Tidak tahu. Tadi Nabi Yesaya tadi dikatakan ada seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan disebut Emmanuel, yang berarti Allah beserta kita. Mungkin juga di Matius 1:23 ada kata itu. Emmanuel artinya Allah menyertai kita. Dan Allah menyertai kita ini nyata di dalam kabar malaikat kepada Bunda Maria hari ini kita rayakan pestanya. Allah yang Maha Kudus dan Maha Tinggi mau menjadi manusia dalam diri seorang wanita. Ini karya Tuhan yang engkau tidak mengerti. Saya tidak paham kok rencana Tuhan begini besar macam ini. Tapi kita percaya bahwa apa yang dikerjakan Tuhan selalu untuk menyelamatkan dan untuk kebaikan kita. Ya, dan anak yang akan dilahirkan itu namanya sudah disebut Yesus, Sang Penebus Mesias ini. Dari berjalan sepanjang 4.000 tahun ini, rencana Tuhan ini terlaksana. Apa yang dulu hanya kabar masih samar-samar, pelan-pelan menjadi terang dan akhirnya nyata dalam diri Bunda Maria. Hari ini kita rayakan pesta malaikat membawa kabar kepada Bunda Maria ini. Karena apa? Dari sepanjang 4.000 tahun ini kan berjalan juga dosa manusia berjalan terus, bukan? Berjalan terus. Tapi kasih Tuhan tidak pernah diputus oleh dosa apapun. Karena dia lebih melihat pada keselamatan daripada kegagalan manusia yang berdosa ini. Maka jalan saja, apapun yang terjadi tetap kesetiaan Tuhan sampai mendatangkan seorang penebus. Oleh karena apa? Karena dosa kita. Tanpa dosa penebus tidak akan datang. Jadi itulah ungkapan yang dikatakan tadi saya katakan, oh membahagiakan betapa dosa dapat mendatangkan seorang penebus bagi kita. Jadi lihat, dosa mempunyai nilai besar. Tanpa dosa penebus tidak datang. Dia hanya datang karena itu kehadiran kita di tengah dunia ini. Apa yang dia lakukan? Lihat orang-orang sakit, orang-orang tidak berdaya, orang-orang yang berdosa, orang yang disingkirkan, mereka yang kerasukan roh jahat menjadi perhatian. Dan itulah kehendak Bapa. Sehingga Yesus katakan tadi, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan melakukan kehendak Bapa. Jadi apa yang dibuat Yesus cuma dalam kata-kata, berbuat sikap kehendak Bapa. Lain tidak ada. Jadi pihak kita adalah mau percaya itu atau tidak. Baik itu kehendak Bapa atau tidak. Atau kita mau katakan seperti orang-orang itu selatan bahwa Yesus menyembuhkan setan yang Beelzebub dan lain sebagainya. Tapi saya kira itulah hal-hal yang mau menghalangi kebaikan Tuhan yang tampak dalam hidup kita karena melalui dia punya mujizat itu. Dari kita percaya apapun yang Kristus katakan,
Apapun Kristen lakukan dan sikapnya adalah kehendak Bapa yang harus kita amalkan. Tiap kita pasti mendapat kehendak Tuhan itu. Bagaimana kita mau mengamalkan itu, atau kita mau mencari hal-hal yang lain karena kadang-kadang kehendak Tuhan itu berat untuk kita tidak bisa pikul. Maka jalan salib tadi itu membantu engkau dan saya untuk memahami diri kita bersama segala kelemahan dan dosa kita, dan kita persembahkan saja kepada Tuhan, karena tidak ada kado yang lebih besar yang kita persembahkan kepada Tuhan selain dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Aku percaya